Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 28 Juni kita akan bersama mendengarkan renungan yang berjudul Lidah Kecil Tetapi Berbahaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah penebus kami. Kami hari ini boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami, Roh Kudus Tuhan, menolong mencelikan mata kami, membukakan pikiran kami, agar kami boleh mengerti serta dibuat percaya akan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yakobus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Orang beriman harus mawas diri dan mewaspadai perkataan yang hendak ia ucapkan, karena perkataan sering membuat orang percaya jatuh dalam dosa. Peringatan untuk menjaga perkataan sebenarnya sudah dikemukakan di awal surat Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus menginginkan agar para pembaca suratnya benar-benar memperhatikan dan mengendalikan lidah mereka. Lidah itu kecil, tetapi sangat berbahaya jika tidak dikendalikan. Yakobus membandingkan lidah dengan kekang kuda serta kemudi kapal. Keduanya adalah gambaran yang sangat umum pada waktu itu dan sangat mudah dipahami. Bahkan oleh orang yang paling sederhana sekalipun. Kekang kuda dapat mengatur arah dan bahkan kecepatan dari lari seekor kuda. Sedangkan kemudi kapal sekalipun kecil dapat menentukan arah sebuah kapal besar. Gambaran lain yang digunakan Yakobus untuk memperlihatkan betapa berbahayanya lidah adalah dengan memakai gambaran tentang api. Kalimat terakhir di ayat 5 berbunyi, lihatlah betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Perkataan yang keluar dari mulut Anda dapat memiliki dampak yang sangat merusak bagi orang lain. Yakobus mengingatkan bahwa tidak seharusnya lidah yang dipakai orang percaya untuk memuji Tuhan dipakai juga untuk mengutuk orang lain yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri. Hal ini sama seperti sebuah mata air yang memancarkan dua jenis air yang berbeda. Yang satu air tawar dan yang satu lagi air yang pahit. Jika dipikir secara logika, seharusnya tidak mungkin sebuah mata air menghasilkan dua jenis air yang berbeda rasanya. Atau pohon ara yang menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur yang menghasilkan buah ara. Tetapi ternyata hal itu sangat mungkin terjadi dengan lidah orang percaya yang tidak dijaga dengan baik. Dari satu lidah keluar pujian kepada Tuhan dan kutuk terhadap sesama.
Yakobus pasal yang pertama ayat 26 berkata, "Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Ibadah bukan hanya berlangsung saat Anda datang ke gereja dan memuji Tuhan, tetapi ibadah juga berlangsung saat Anda menjalani kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga, di tempat kerja, atau di tengah masyarakat. Saat kita berada di luar gereja, perkataan seperti apa yang akan didengar oleh orang-orang di sekitar Anda? Apakah perkataan Anda memiliki dampak yang baik atau justru sangat merusak? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan kami, menegur kami. Kami perlu memperhatikan cara kami berbicara. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kami perlu untuk kami pikirkan baik-baik agar mulut yang kami pakai untuk memuji nama Tuhan ini tidak juga kami pakai untuk mengutuki orang ataupun menjatuhkan orang lain. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu terhadap kami orang-orang berdosa. Hati kami lemah dan kami sungguh tidak mampu mengendalikan hati dan pikiran kami sendiri. Jikalau menuruti kehendak kami, tentulah yang kami lakukan adalah yang sebaliknya dari firman Tuhan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, secara khusus dalam hal kami berkata-kata. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.